Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya? Ya. Ya, walaupun keadaan siang seperti ini, ya ini sekitar jam 1:30 ya. Ya, kan kalian tetap semangat ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mungkin kita doa terlebih dahulu. Benar? Supaya dalam pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Di sini ketua kelasnya siapa? Ya, Hadi silakan memimpin doa. Mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 16. 16 tambah 16 Kita ulang sekali lagi ya. supaya kita lebih bertambah lagi. Kita ulang sekali lagi ya. Oke. Oke. Baiklah. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 16. 16 tambah 16 Baiklah, tetap semangat ya belajarnya. Semangat. Ya, makasih. Baik anak-anak, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah kita bersama-sama sudah dipimpin sama teman kita ya, Moza sudah memberikan penjelasan kita supaya kita tetap semangat ya. Kita lanjut dengan kita absensi ya, supaya kita tahu siapa yang nggak masuk dan alasannya kenapa nggak masuk ya. Tapi kayaknya hadir semua, tapi tidak ada salahnya kita absen dulu ya. Oke, yang pertama Agustina, Saya Pak Adil. Ahmad Maksi, Hadir, Pak. Alfian, Hadir, Pak. Aziza, Hadir, Pak. Bella, Hadir, Pak. Desti, Hadir, Pak. Erik Irawan, Hadir, Pak. Fadila, Hadir, Pak. Feby, Hadir, Pak. Gilang, Hadir, Pak. Hasna, Hadir, Pak. Imel, Hadir, Pak. Rita, Saya, Pak. Latifah, Saya, Pak. Luna, Saya, Pak. Leoni, Hadir, Pak. Muhammad Yusuf, Hadir, Pak. Maila, Hadir, Pak. Mayan, Hadir, Pak. Moza. Hadir, Pak. Moza ini yang tadi mimpin ya, keren ya. Muhammad Febri, Hadir, Pak. Putri Ayu, Hadir, Pak. Rasel, Hadir, Pak. Risa, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rokima, Hadir, Pak. Sera, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Widya, Ningsi, Hadir, Pak. Yohana, Hadir, Pak. Erin. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Ya, Pak. Oke. Hadir ya pada hari ini, alhamdulillah tidak ada yang sakit, tidak ada yang alpa dan tidak ada yang izin juga. Alhamdulillah. Jadi kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kita kemarin sudah pernah bahas ya, sudah kita belajar tentang jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan. Masih ingat ya? Mungkin kemarin ada yang sempat tidak ditanyakan atau waktu kita habis, boleh ditanyakan pada pembelajarannya. Sebelum pembelajaran berikutnya kita mulai. Silakan yang ingin bertanya. Saya menanyakan pembelajaran kemarin. Ya. Saya ingin menanyakan tentang apa perbedaannya klinik dan praktek mandiri.
Leoni sempat menanyakan pembelajaran sebelumnya tentang perbedaan klinik dan juga praktek mandiri. Untuk teman-teman silakan yang masih ingat atau mengetahui apa perbedaan itu, silakan angkat tangan. Ayu ingin menjawab pertanyaan yang dibuat oleh Leoni. Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pelayanan medis berupa medis dasar dan medis spesialistik. Sementara praktek mandiri ialah praktek secara pribadi atau perorangan baik dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis. Ya, dari Putri Ayu yang seperti ditanyakan sama Leoni tentang perbedaan klinik dan juga praktek mandiri ya. Yaitu praktek mandiri itu Leoni bahwa praktek mandiri itu dilaksanakan atau dilakukan praktek oleh individu, dokter umum bisa, kemudian dokter spesialis bisa, atau tenaga medis lainnya. Tapi kalau seandainya klinik itu, kalau klinik dia biasanya dibuka per kelompok dia banyak susunannya atau banyak tenaga medis di dalamnya gitu ya. Ini sudah jelas ya. Oke. Ini kita materi pada hari ini kita akan belajar tentang sistem perkemihan ya. Di sini nanti metode pembelajaran atau model pembelajaran pada hari ini kita menggunakan student centric learning atau disingkat SCL ya. Jadi nanti metode ini, model pembelajaran ini yaitu kalian mempersiapkan jawaban-jawaban yang sudah saya siapkan. Nanti ada kuis. Silakan nanti kertas lembarnya diletakkan di meja. Nanti ada kuis dari saya dan nanti bisa didiskusikan dengan teman-temannya ya, yang ada di sampingnya atau teman-temannya yang ada di kelompok ya. Mungkin lebih baiknya kita lanjut materi ya, karena sudah hampir 30 menit kita pembukaan, kemudian kita ada yel-yel, kemudian kita ada apalagi tadi ya? Sudah absen ya. Nanti lebih baiknya untuk menghemat waktu karena kita kurang lebih 1 jam lagi belajar kita usai ya. Ini ada sistem perkemihan ya, sistem perkemihan kalian bisa lihat di gambarnya. Ini ada ginjal ya, kemudian ini ada uretra, kemudian ada vesika urinaria ya. Kita bahas di sini ya. Ini sudah saya jelaskan tadi tentang model pembelajaran pada hari ini, yaitu menggunakan student centric learning atau disingkat dengan STL ya. Ini ada tujuan pembelajaran. Sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa sih? Yaitu kalian dapat memahami tentang anatomi, fisiologi, sistem perkemihan ya. Ini ada kira-kira pembelajarannya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi anatomi, fisiologi, sistem perkemihan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan anatomi, fisiologi, sistem perkemihan. Yang ketiga, dapat melakukan pemeriksaan anatomi, fisiologi, sistem perkemihan. Dan juga dapat menerapkan pemeriksaan anatomi, fisiologi tentang sistem perkemihan ya. Oke, kita bahas lagi tentang sistem perkemihan. Sebenarnya sistem perkemihan itu apa sih? Yaitu merupakan sistem yang penting untuk membuat sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan juga ratimin. Jadi di dalam sistem perkemihan itu adalah zat-zat sisa yang tidak digunakan akan dibuang, akan dikeluarkan melalui sistem perkemihan. Ya. Ini ada ginjal, ya, ginjal ini bisa kalian lihat. Ini ada ada renal gland, kemudian ada inferior vena cava, kemudian ada abdomen aorta dan juga ada ya. Ya, ginjal merupakan 2 organ yang berbentuk kacang, ya, yang terletak di sebelah belakang dinding abdomen, terbenam dalam gumpalan lemak yang melindunginya. Tahu kacang? Ya, ini yang kita bahas itu atau yang kita maksud ini adalah kacang tanah, bukan kacang ya, kayak kacang tanah ya. Kalian pernah kacang tanah? Bentuknya kalian sudah tahu? Seperti itulah bentuk ginjal kita ya.
sebenarnya ini adalah nefron ini adalah tempat untuk penyaringan. Ya, jadi darah itu akan disaring oleh nefron. Nefron ini ada di dalam ginjal. Ini bagian ginjal yang padat tersusun beberapa ratus saluran halus yang berkelok-kelok, masing-masing bermula dari saringan kecil yang berbentuk bangkok. Ya, jadi sebenarnya ginjal itu adalah beberapa ratusan saluran halus ya, yang tersusun berkelok-kelok. Ya, next. Dahulu untuk adik-adik atau anak-anak semuanya, silakan. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau ginjal kita rusak? Ini pertanyaan dari Siti ya tentang apa yang akan terjadi bila ginjal rusak ya. Siapa yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rohimah Febriana. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Tergantung sebelah mana yang ginjal yang rusak. Bila salah satu saja yang rusak, masih ada satu. Bila dua-duanya yang rusak, maka tidak adanya penyadap. Ya, bagus ya. Jadi, Siti ya, kalau seandainya ginjal kita rusak, ya itu tergantung yang mana yang rusaknya. Sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau seandainya sebelah kiri yang rusak, masih ada ginjal yang sebelah kanan. Dan apa yang terjadi apabila ginjal dua-duanya rusak? Maka tidak adanya penyaringan. Makanya di dalam rumah sakit itu ada namanya hemodialisa, yaitu tempat cuci darah. Jadi nanti kalau seandainya dua-duanya ginjalnya rusak, berarti penyaringannya menggunakan mesin. Benar? Ya, oke. Ya, tadi sudah kita mengenal nefron, ya, tempat penyaringan. Kemudian kita lanjut tentang urin. Sebenarnya apa sih urin? Yaitu cairan yang dibentuk melalui nefron, disebut juga urin, dan tersusun atas 96% air, sisanya terdiri dari atas urea, hasil buangan, protein, dan darah. Ya, jadi sisa-sisa dari metabolisme tubuh kita ini akan dibuang, ya. Kurang lebih 90% itu adalah air, ya, sisanya adalah urea, ya. Kemudian ureter, apa sih ureter? Ureter adalah secara histologis uretra terdiri dari lapisan mukosa, ya, muscularis dan adventitia, yaitu lapisan mukosa terdiri atas epitel translasional yang disokong oleh laminan proteina, yaitu ureter, ya, ureter, ya. Kemudian kandung kemih, apa sih kandung kemih? Terdiri atas lapisan mukosa, ya, berfungsi adalah menampung urin yang akan dikeluarkan ke dunia luar melalui uretra. Jadi kandung kemih itu adalah tempat penampungan air, ya, sisa-sisa dari metabolisme itu akan ditampung melalui akan ditampung di kandung kemih, ya. Kemudian ada uretra. Apa? Uretra merupakan saluran dari vesika oralnya yang menuju keluar. Pada wanita panjangnya kurang lebih 3-4 cm, akan tetapi pada pria lebih panjang. Biasanya kalau panjang pada laki-laki itu kurang lebih 14-17 cm itu normalnya, ya. Panjang uretra pada laki-laki dan perempuan, ya. Tentang anatomi fisiologi sistem kekemihan, mungkin saya ingin menanyakan kepada kalian tentang perbedaan dari uretra dan ureter. Siapa yang bisa? Tipe uretra dari vesika menuju keluar, sedangkan ureter dari ginjal ke vesika urinaria. Oke. Bagus untuk Latifah, ya, sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin yang lain juga saya rasa sudah paham juga, ya, tentang perbedaan ureter dan juga uretra, ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum materi kita lanjuti, ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dengan LKPD, ya. LKPD itu adalah lembar kerja
siswa, ya lembar kerja siswa. Jadi ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab dan silakan didiskusikan. Oke? Oke? Oke. Ya, biar semangat, mungkin ada yel dari saya deh. Ya, yelnya adalah tepuk semangat lagi aja, ya, biar kita lebih semangat, ya. Ini kalian harus aktif loh, jangan gurunya saja yang aktif. Ya, saya kasih contoh. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya. Atau kita tambah AKC 1 yes. Boleh? Boleh. Ya. Oke, 3, 2, 1. Tepuk semangat. Di sini ada beberapa soal, ada 5 soal. Ini ada petunjuk pengisian yang pertama. Silakan dikerjakan mandiri yang pertama, atau boleh tanya dengan teman kelasnya, sebangkunya, tetapi tidak boleh ribut yang pertama. Yang kedua, jawablah dengan benar, ya, dan bisa kalian analisis pertanyaan-pertanyaan itu. Yang ketiga, gunakan sumber buku dan jurnal serta diperbolehkan untuk menggunakan HP, tetapi tidak boleh membuka yang lain selain materi yang kita pelajari. Yang keempat, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Saya minta 5 orang untuk mendiskusikan atau mempresentasikan jawaban yang telah didapat, ya. Terus ini silakan nanti buat nama siswanya, kemudian buat kelasnya. Terus ada pertanyaannya 1 sampai 5. Yang soalnya adalah apa yang Anda ketahui tentang sistem perkemihan. Jadi kalian analisis yang sudah saya jelaskan tadi, atau kalian boleh buka jurnal, atau kalian boleh buka dari internet. Kemudian jelaskan anatomi dan fisiologi dari ginjal. Nanti kalian bisa jelaskan. Kemudian di dalam ginjal terdapat nefron yang mempunyai beberapa bagian. Kalian bisa menjelaskan itu. Kemudian kandung kemih mempunyai beberapa fungsi. Bisa Anda jelaskan fungsi-fungsi dari kandung kemih. Dan yang kelima, menurut Anda apa yang dimaksud dengan impotensia urin? Ya, kalian nanti boleh mengerjakannya. Kita kasih waktu 10 sampai dengan 15 menit. Paham ya? Paham. Ya, oke, silakan mengerjakan. Silakan dikerjakan, nanti dikumpul ya.
Silakan selanjutnya kita harus presentasi ya. Presentasi ini ada 5 orang yang harus maju ke depan untuk soal yang pertama. Siapa yang ingin mempresentasikan ke depan? Coba. Oke. Yang kedua siapa? Oke. Yang ketiga? Oke. Yang keempat? Oke. Yang kelima? Oke, sudah ada perwakilan masing-masing ya. Silakan untuk perwakilan masing-masing untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Yuk, 5 orang silakan maju. Oke, maju. Perwakilan 5 orang ya. Ada siapa namanya, Nak? Febri yang kedua. Moza yang ketiga. Yang keempat. Latifah. Putri Ayu. Yang pertama itu adalah Febri, dipanggil Abi ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apakah yang Anda ketahui tentang sistem perkemian? Silakan dijawab, Abi. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem ini secara kontinu membuang dan mereabsorbsi air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Sumber dari Mailizal. Soal nomor 1 sudah dijawab atau sudah dipresentasikan oleh Abi tentang apa yang Anda ketahui tentang sistem perkemian. Ya, dari soal nomor 1 ada yang mau ditanyakan ke teman-temannya? Ada? Ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Moza atau akan dipresentasikan oleh Moza tentang jelaskan anatomi dan fisiologi ginjal. Silakan. Anatomi ginjal terletak di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum, retroperitoneum, di depan dua kostan terakhir dan tiga otot besar. Fisiologi ginjal adalah organ yang mempunyai pembuluh darah yang sangat banyak, sangat muskuler. Tugasnya memang pada dasarnya adalah menyaring atau membersihkan darah. Aliran darah ke ginjal adalah 1,2 liter per menit atau 1.700 per hari. Darah tersebut disaring menjadi cairan filtrat sebanyak 120 ml per menit, 170 liter per hari. Ya. Pertanyaan nomor 2 sudah dipresentasikan sama Moza. Ada yang ingin bertanya enggak? Sudah jelas semua ya. Oke, kalau sudah jelas semua, silakan untuk pertanyaan yang nomor 3 tentang kandung kemih. Merupakan beberapa fungsi ya, ada beberapa fungsi. Bisa dijelaskan sama siapa namanya, Nak? Lah, Leoni ya. Setiap nephron terdiri atas komponen utama yaitu glomerulus dan tubulus yang terdiri atas tubulus contornus proximal, lengkung vente, tubulus contornus distal dan ductus collectivus. Ya, tentang apa tadi, Nak? Tentang apa? Nephron. Bagian-bagian dari nefron ya, itu sudah dijelaskan sama Leoni ya. Ya, yang ada yang kurang paham? Sudah jelas semua? Oke, yang keempat, pertanyaan yang keempat tentang kandung kemih mempunyai beberapa fungsi, bisa dijelaskan oleh Latifah. Ya, silakan Latifah. Sistem perkemian mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan di dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. B. Melakukan kontribusi stabilisasi pH darah dengan mengontrol jumlah keluar ion hidrogen dan karbonat ke dalam urin. C. Menghemat pengeluaran nutrisi dengan memelihara ekskresi pengeluaran nutrisi tersebut pada saat proses eliminasi produk sisa, terutama pada saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. D. Membantu organ hati dalam mendeteksikan racun selama kelaparan.
Ya, pertanyaan dari nomor 4 yaitu kandung kemih mempunyai beberapa fungsi, sudah dijelaskan oleh Latifah. Sampai sini ada yang bertanya juga? Tidak ada juga, sudah jelas juga ya? Oke, pertanyaan yang terakhir tentang yang dimaksud dengan inkontinensia urin. Ya, silakan dijawab oleh Putri Ayu. Ya, silakan Putri Ayu. Menurut saya, yang dimaksud dengan inkontinensia urin adalah gangguan buang air kecil atau disebut juga dengan BAK, di mana seseorang tidak dapat mengontrol proses buangnya air kecil. Oke, ya. Jadi ini adalah salah satu dari penyakit ya, penyakit atau kendala-kendala pada inkontinensia urin. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, 5 pertanyaan dari LKPD sudah kita sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian ya. Saya rasa kalian sudah paham tentang apa sih sebenarnya sistem perkemihan itu ya. Akhirnya kita ke terakhir pembelajaran kita yaitu penutup ya. Di dalam penutup ini mungkin ada dari kalian untuk memberikan kesimpulan ya, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini tentang sistem perkemihan. Silakan satu orang untuk mewakili memberikan kesimpulan tentang sistem perkemihan. Silakan. Metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin. Bahan asing yang produksi sisanya. Tanpa metabolisme ini dikeluarkan, disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Kesimpulan sudah disimpulkan oleh teman kita ya, teman kalian yaitu Widya. Mungkin ada satu lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran sistem perkemihan pada hari ini. Silakan, siapa? Ya. Siapa namanya? Naila, boleh. Yuk. Perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan beberapa urin, air atau air kemih. Anatomi sistem perkemihan: ginjal atau lem, ureter, vesika urinaria atau kandungan kemih, dan uretra. Fisiologi sistem perkemihan: pada saat vesika urinaria tidak dapat lagi menampung urine tanpa meningkatkan tekanannya. Biasanya pada saat volume urine kira-kira 300 ml, maka reseptor pada dinding vesika urinaria akan memulai kontraksi musculus detrusor pada bayi. Berkemih terjadi secara involuntar dan dengan segera. Tahap-tahap pembentukan urine: A. Proses filtrasi atau darah kecuali protein, cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari proses reabsorpsi atau augmentasi serta pengumpulan. Oke ya. Jadi ada 2 kesimpulan yang sudah kita simpulkan dalam pelajaran pada hari ini tentang sistem perkemihan ya. Sudah kita dengarkan sama-sama yang sempat dibacakan atau disimpulkan oleh siapa tadi nak? Iya. Widya, kemudian siapa nak? Siapa? Maila. Mahila ya. Mungkin teman-teman kalian, teman-teman atau adik-adik atau anak-anak ya sudah jelas semuanya. Dan terakhir ini adalah refleksi ya. Refleksi ini adalah kalian bisa menunjukkan atau bisa memberikan pertanyaan kepada saya, kendala-kendala ya, bisa menyampaikan kepada saya kendala-kendala dalam pembelajaran hari ini. Apakah ada kendalanya, apakah ada kesulitannya, silakan untuk ditanyakan kendalanya, untuk disampaikan. Oke, silakan untuk Abi, apakah ada kendalanya? Ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Alhamdulillah tidak ada. Terus saya mau Leoni, gimana Leoni? Apakah ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya.
apakah ada kendala dalam pelajaran hari ini? Ada kesulitan? Sudah paham? Oke. Yang terakhir, mungkin saya tunjuk yang cowok. Siapa cowok namanya? Ke yang tengah? Yusuf. Siapa namanya, nak? Yusuf. Apakah ada kendala? Oke, kalau tidak ada kendala, mungkin pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Besok kita ada pembelajaran lagi tentang sistem reproduksi. Nah, jadi nanti kalau seandainya kalian di rumah, bolehlah nanti kalian baca-baca tentang sistem reproduksi. Apa sih sebenarnya sistem reproduksi? Jadi nanti pada waktu kita kegiatan belajar mengajar kalian sudah mengetahui ya apa sih sebenarnya sistem reproduksi ya. Kalau seandainya tidak ada yang mau ditanya, refleksi sudah, mungkin nanti LKPD yang kalian kerjakan tadi bisa dikumpul besok, ya bisa dikumpul besok dan dikumpul di ruangan saya di ruang laboratorium. Paham ya? Paham. Oke, saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.